Jadi gini Mas, kalau ini dibuka lagi ceritanya itu sebetulnya berkali-kali pihak kepolisian tuh masuk ke dalam kawasan itu nggak ada kasus. Masuk di perusahaan ini? Iya. Di Kiang 6 ini? Iya. Tidak ada temuan. Kalau mau kita buka cerita itu, gitu ya. Ya, kita buka aja Pak, mau sudah lewat. Bapak harus punya tanggung jawab moral pada bangsa ini loh. Kalau saya kasus Adeline Lis ini, yang itu tadi, ini orang nggak ada salahnya. Jadi dulu pernah kita punya kasus besar itu, Sengkon dan Karta. Sengkon Karta itu loh Mas. Sengkon Karta itu kan sudah menjalani proses hukum, belakangan baru ketahuan dia pembunuhnya. Gitu kan. Nah, artinya negara harus berani seperti itu sebenarnya. Harusnya ini seperti Adeline Lis ini, menurut saya dia tuh harus dibebaskan, tidak ada beban. Bapak yakin itu bahwa seharusnya negara membebaskan Adeline Lis? Iya. Kenapa? Karena saya konsisten. Pertama, saya tidak kenal dengan grup ini. Ya, tidak kenal dengan grup ini. Saya melaksanakan amanat undang-undang. Kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Presiden sesuai dengan impres. Jadi kalau saya bilang ini hanya ekses, ya, ini ekses. Kenapa? Karena berkali-kali diadakan operasi ke dalam kawasan itu, tidak ada kasus. Nah, terakhir baru cerita tentang nebang di luar blok tebangan. Nah, itu persoalan administrasi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, seperti pernah saya sampaikan, karena Anak Bangsa membuat program bedah kasus Adeline Lis, karena kasus ini cukup menarik perhatian publik. Meskipun itu sudah berlangsung lama, tapi dari segi kasusnya, dramanya itu menjadi perhatian publik karena banyak kejanggalan-kejanggalan atau keanehan-keanehan yang perlu kita ungkap sekarang. Nah, untuk mengingatkan Anda, inilah sekilas tentang kasus Adeline Lis. Heboh kasus pengusaha dari kota Medan, Adeline Lis, masih menyisakan misteri hukum yang belum tuntas terungkap. Dia didakwa melakukan pembalakan kayu secara liar atau illegal logging di luar rencana kerja tahunan atau RKT, namun masih dalam konsesi PT Kiang 6 Development Indonesia. PT Kiang 6 Development Indonesia sendiri adalah perusahaan patungan antara perusahaan BUMN Inhutani 4 dengan PT Kiang 6 Development Indonesia. Dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Medan, hakim menyatakan Adeline Lis tidak terbukti melakukan tindakan pidana dan divonis bebas. Karena bebas murni, kemudian jaksa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akhirnya, hakim kasasi di Mahkamah Agung memvonis Adeline Lis 10 tahun penjara dan denda lainnya. Pertanyaan yang menjadi misteri sampai sekarang adalah mengapa hakim kasasi di Mahkamah Agung tidak menggunakan asas hukum lex specialis derogat legi generali. Artinya penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis dalam kasus ini. Pertanyaan kedua, mengapa hanya Adeline Lis yang menjabat Direktur Keuangan PT Kiang 6 Development Indonesia yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus ini? Akhirnya kita harus bertanya, kasus Adeline Lis ini murni tindakan pidana kriminal atau memang dia menjadi target atau korban kriminalisasi? Baik sahabat Indonesia, untuk penutup dari program bedah kasus Adeline Lis ini,
saya menghadirkan tokoh bangsa yang sangat mengerti tentang kehutanan karena beliau ini adalah pernah menjabat yang di tempat yang sangat pas, Menteri Kehutanan 2004-2009, Bapak Malem Sambat Gaban, Bapak MS Gaban. Beliau politisi, pernah jadi ketua umum berapa tahun Pak Gaban? 5 tahun. 5 tahun sebagai ketua umum, 5 tahun sebagai sekjen. Anggota DPR 5 tahun. Ya, 2 periode juga. 2 periode juga, 10 tahun bukan? Ya. Jadi beliau ini politisi senior, sekarang di Partai Umat. Partai Umat. Partai Umat. Jadi nggak pernah berhenti untuk berpolitik, tapi hari ini saya tidak membahas masalah politik. Saya memaksa beliau untuk datang ke studio kita karena saya ingin minta pencerahan dari Pak Gaban terkait dengan kasus Hadi Lilis, Pak Gaban. Pak Gaban, selamat datang sini. Ya, terima kasih. Kasus Hadi Lilis menarik perhatian publik karena banyak orang yang bertanya kepada saya, ini kasusnya kok aneh gitu lah. Apalagi kemarin waktu dramanya yang membuat masyarakat aneh ini kan terekspos ke Jaksa Agung, dia datang terus kemudian diborgol kayak teroris begitu, terus kemudian dramanya dari Singapura bawa ke Jakarta dulu, diekspos dan sebagainya. Nah, sebetulnya kasus Hadi Lilis ini begitu ditelisik oleh beberapa pakar sebelumnya memang banyak keanehan. Apalagi kalau tidak salah, zaman Bapak menjadi Menteri Kehutanan, jelas-jelas ada surat dari bentuknya SK atau permen atau saya surat keterangan penjelasan penjelasan ke atas waktu itu kalau nggak salah permintaan dari lawyer Hotman Paris. Ya. Ya, betul. Nah, Pak Gaban sebagai mantan Menteri Kehutanan dan sangat menguasai kehutanan, menurut Bapak memang apakah layak seorang Hadi Lilis itu divonis bersalah dengan hukuman 10 tahun untuk illegal logging? Ya, terima kasih nih Mas atas undangan saya untuk bicara tentang kasus Hadi Lilis yang sudah cukup lama ya. Jadi saya awali dulu lah gitu ya. Saya awali dulu bahwa begitu Kabinet Indonesia Bersatu berdiri oleh SBY sebagai presiden 2004 itu untuk sektor kehutanan ya, untuk sektor kehutanan itu beliau sangat concern untuk law enforcement ya, sangat concern untuk penegakan hukum di sektor kehutanan sesuai dengan Undang-Undang 41. Kemudian beliau juga sangat concern dengan apa program-program terdahulu yang itu baik untuk masa depan untuk dilanjutkan. Nah, salah satu arahan Presiden dalam sidang kabinet itu adalah pemberantasan illegal logging. Kenapa? Karena illegal logging waktu itu sudah menjadi sorotan dunia. Saya di DPR tahun 1999 sampai 2004 itu di panitia anggaran itu persoalan illegal logging selalu muncul dan seakan-akan tidak terselesaikan. Nah, tahu-tahu 2004 diberi amanat sebagai Menteri Kehutanan dan Presiden itu menjadikan illegal logging sebagai salah satu target yang harus diselesaikan di masa kabinetnya. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa pada waktu itu hampir rata-rata kasus illegal logging itu hampir 4.000, jadi sekitar 3.800 sekian kasus lah. Nah, itu yang selalu terjadi harus dihadapin. Nah, jadi kemudian keluar Inpres. Nah, jadi ada instruksi Presiden nomor 4 tahun 2005 tentang percepatan pemberantasan illegal logging. Nah, di sini nih ya, saya pikir perlu didudukkan. Jadi di dalam Inpres yang dikeluarkan oleh SBY Presiden waktu itu ya, bahwa illegal logging itu adalah pemberantasan untuk semua kegiatan-kegiatan dalam kawasan hutan yang tidak ada izin. Yang tidak berizin? Tidak ada izin. Nah, jadi ini tolong. Ini tertulis jelas? Tertulis jelas. Itu bisa dibuka dokumennya. Ya. Jadi di situ poin pertama sekali illegal logging itu oleh
sesuai dengan rujukan Undang-Undang 41 bahwa semua aktivitas dalam kawasan hutan yang tidak ada izinnya maka itu dikategorikan ilegal. Nah, jadi izin ya, jadi izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yes. Nah itulah ada 5 ya, ada 5 instruksi di situ yang. Tapi poin yang paling penting tadi adalah memaknai kata-kata illegal logging waktu itu. Nah, jadi targetnya adalah perusahaan yang tidak berizin. Tidak punya izin. Jadi semua aktivitas ya, yang ada dalam kawasan hutan yang tidak ada izinnya itu ilegal. Kita kembali ke sini, ke dalam konteks yang kita diskusikan ini. Jadi operasi illegal logging waktu itu adalah yang memang tidak punya izin. Nah, tahu-tahu ada peristiwa. Nah, saya katakan kasus, ya kasus. Kasusnya adalah yang kemudian rame mencuat ke publik yang berhubungan dengan PT Mujur Timber kalau nggak salah, PT Keang Nam, grup Mujur Timber. Nah, yang kemudian heboh dengan masalah Adeline Lis ini. Nah, tapi saya maaf Mas, ya saya mengatakan bahwa sebetulnya apa yang dialami Adeline Lis ini menurut saya itu dari definisi yang di Inpres tadi itu nggak kena. Kenapa? Karena ini semua perusahaan punya izin resmi. Dan jangan lupa bahwa PT Keang Nam itu di situ ada saham pemerintah. Nah, itu yang mau saya tanya. Ada Inhutani di situ. Ada Inhutani 4. Ya. Jadi ada negara di situ. Nggak mungkin tidak berizin. Ya. Makanya, jadi artinya bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang punya izin resmi dan semua aktivitas dia itu betul-betul termonitor. Nah, sebagai satu ini pembelajaran, jadi selama perusahaan ini bergerak itu tidak pernah punya kasus. Ya, jadi perusahaan ini, grup ini tidak pernah punya kasus. Kemudian kalau dikatakan ilegal, ya perusahaan ini sebetulnya banyak sekali mendapat penghargaan. Grup ini. Oke. Banyak penghargaan. Apalagi di situ ada Inhutani lagi. Ada jadi perusahaan ini banyak penghargaan internasional yang mereka terima. Jadi kalau stempel ilegal itu menurut saya merugikan kita. Pak Kaban, sebentar saya interrupt. Kalau nggak salah tuduhan kepada grup ini Keang Nam ini adalah dia melakukan pembalakan di luar RKT-nya, tapi masih dalam konsesi. Nah, apakah menurut Bapak itu menabrak Inpres tadi atau bukan nih sebenarnya? Gini, yang jelas dia adalah perusahaan yang punya izin. Konsesi semua? Iya. Oke. Dia punya izin. Kemudian ada istilah blok-blok tebangan gitu kan. Nah, saya tidak menutup mata berdasarkan pengalaman-pengalaman dari semuanya itu, dari hampir semua HPH, penebangan blok tebangan ini kadang-kadang sesuai dengan target. Jadi pemerintah menetapkan misalnya perusahaan A, Anda tahun ini jatah tebangannya adalah 90.000 meter kubik. Nah, ternyata dari blok tebangan yang blok tebangan yang sudah disiapkan itu tidak memenuhi 90.000. Maka dia ambil di luar blok. Kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan target penerimaan negara. Oke. Tapi masih dalam konsesinya mereka kan? Dalam konsesinya. Gitu. Nah, makanya kemudian waktu itu kalau nggak salah saya ditanya oleh, ada surat dari lawyer kalau nggak salah waktu itu. Pengacara, Hotman Paris kalau nggak salah. Ya. Nah, ada surat waktu itu saya jelaskan secara teknis ya dengan melihat aturan-aturan yang sudah ada. Jadi aturan-aturan itu sudah ada sebelum saya jadi menteri. Jadi itu sudah ada. Nah, jadi ternyata kalau menebang blok tebangan itu hanya persoalan administrasi. Artinya hanya perlu sanksi administrasi. Ada saksi itu persoalan administrasi saja. Kalaupun misalnya itu berlebihan dari jatah, misalnya jatah 90.000, dia tebang sampai lebih dari 100.000 misalnya kan, nah mungkin itu denda administrasi. Tapi kalau dia masih dalam batas jatah tebangannya, ya itulah yang selama ini boleh dikatakan itu sah-sah saja sebenarnya. Kami sih dalam wilayah dia gitu. Nah, jadi ingin saya katakan bahwa kasus yang dialami oleh Adeline Lis, saya nggak kenal ya, jangan dipikir saya nggak kenal. Ya. Saya nggak begini, karena disclaimer juga, ini karena kenapa kami mengundang Bapak,
bukan karena Bapak kenal atau apa, karena waktu itu saya tanya nih, menterinya siapa ini? Menterinya Pak Kaban. Jadi kami perlu mendapatkan insight dari Bapak, ini kok bisa terjadi di dalam jadi gini Mas, jadi ketika ini mencuat sebenarnya nih kita sudah bahas itu bersama-sama dengan Kapolri, ya kita bahas itu rapat Polhukam lah, seingat saya ya waktu itu. Waktu itu saya jelaskan bahwa persoalan kehutanan itu pedomannya adalah Undang-Undang 41. Nah, itu loh tentang kehutanan. Lex spesialis itu. Lex spesialis itu. Oke. Nah, jadi saya menegaskan ini adalah bidang kehutanan, penanggung jawabnya saya sebagai Menteri Kehutanan dan Inpres. Nah, nomor 4 tahun 2005 itu menegaskan yang ilegal itu dan tidak punya izin. Pak, mohon maaf, saya potong dulu. Dalam setiap penegakan hukum atau law enforcement sebagai implementasi dari Inpres nomor 4 tahun 2005, apakah aparat penegak hukum dalam hal ini polisi tidak didampingi oleh ahlinya dari kehutanan? Maaf, jadi gini Mas, kalau ini dibuka lagi ceritanya itu sebetulnya berkali-kali pihak kepolisian tuh masuk ke dalam kawasan itu nggak ada kasus. Masuk di perusahaan ini? Iya. Di Keang Nam ini? Iya. Tidak ada temuan. Kalau mau kita buka cerita itu, gitu ya. Kita buka aja Pak, momen dalam Bapak harus punya tanggung jawab moral pada bangsa ini loh. Kalau saya kasus Adeline Lis ini, yang itu tadi, ini orang nggak ada salahnya. Berarti dulu pernah kita punya kasus besar itu, Sengkon dan Karta. Sengkon Karta itu loh Mas. Sengkon Karta itu kan sudah menjalani proses hukum, belakangan baru ketahuan dia. Pembunuhnya. Gitu kan. Nah, artinya negara harus berani seperti itu sebetulnya. Harusnya ini seperti Adeline Lis, menurut saya, dia tuh harus dibebaskan, tidak ada beban. Bapak yakin itu bahwa seharusnya negara membebaskan Adeline Lis? Iya. Kenapa? Karena saya konsisten. Pertama, saya tidak kenal dengan grup ini, ya, tidak kenal dengan grup ini. Saya melaksanakan amanat undang-undang, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Presiden sesuai dengan Inpres. Jadi kalau saya bilang ini hanya ekses, ya, ini ekses. Kenapa? Karena berkali-kali diadakan operasi ke dalam kawasan itu, tidak ada kasus. Nah, terakhir baru cerita tentang nebang di luar blok tebangan. Nah, itu persoalan administrasi. Nah, jadi ketika ini diangkat ke permukaan, nah saya ikutin karena itu sudah jadi kasus hukum, ya kan? Ya udah saya biarin. Ya kan, saya percayakan dengan proses pengadilan. Nah, ternyata itu kan ada bebas murni, ya kan? Nah, bebas murni. Nah, kemudian mungkin Adeline ini jadi rame karena dia lari mungkin tapi begini Mas, saya coba juga waktu itu ke Medan, ya, saya tanya-tanya, kenapa dia lari? Ya, kenapa dia lari? Ternyata ada persoalan yang sifatnya penanganan. Jadi waktu itu katanya dia tidak tahu menau, kemudian ya ada perlakuan yang nggak proper gitu, kurang pas lah, artinya dia seperti dibawa apa segala macam, jadi ada semacam apa ya, shock ya, perasaan shock. Nah tapi oke lah, tapi kita lihat dari aspek hukum, jadi saya terus terang aja dengan mengikuti kasus Adeline Lis yang sampai hari ini berlarut-larut, ya. Nah kalau bisa Mahkamah Agung mendengar bahasa ini, ya, menurut saya ini orang dibebasin. Kalau tidak salah, masih ada upaya hukum yang lain. Mereka akan PK di atas PK kalau nggak salah. Ya karena gini, Mas, saya pikir Mahkamah Agung itu dengan menahan ini orang yang menurut saya dari segi ilmu kehutanan yang nggak ada salahnya, menurut saya itu nanti itu citra hukum kita jadi jelek. Dan terkesan mungkin negara zolim. Jadi ini terlalu memaksakan gitu ya. Nah, karena waktu itu saya sudah ya artinya dalam batas-batas supaya bagaimana law enforcement ini jangan ada ekses lah gitu ya. Nah, tapi sudah berlanjut gitu kan. Atau mungkin mohon maaf nih Pak Kaban, karena ada Inpres ini aparat penegak hukum entah itu Kapolda entah apa perlu kasus gitu kayak ini untuk target. Nah, jadi gini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa perintah Presiden waktu itu tegas kepada seluruh Panglima, ya, Panglima, Kapolri, tegas bahwa
kita lebih mengutamakan hukum. Itu tegas itu, mengutamakan hukum. Jangan gara-gara korps ya, kemudian kita abaikan hukum. Jadi hukum itu harus menjadi panglima, itu bahasanya. Sehingga waktu itu, mulai dari Kapolri sampai itu kita kompak. Nah, kita kompak. Hanya saja ada kasus di Sumatera Utara yang mencuat ke publik. Makanya Bapak katakan ini ekses. Nah, saya bilang ini ekses. Nah, buktinya apa? Buktinya seluruh pihak manajemen yang dituduhkan itu sebagai pengambil kebijakan, mereka bebas. Nah, lalu Adeline Lis ini yang menurut saya nggak tahu menahu persoalan, menurut inilah ekses tadi. Pak, mohon maaf, ini yang mau saya tanyakan. Kenapa dari sekian direksi di tingkat pertama bebas, kemudian bandingan kasasi gitu ya, atau langsung kasasi, kenapa hanya Adeline Lis yang menjadi? Kan dia direktur keuangan kalau nggak salah. Nah, itu yang saya juga merasa heran. Kalau Bapak heran, apalagi kita-kita. Ini yang saya bilang tadi kan, karena sudah dibicarakan sekarang terbuka, saya pikir udah Mahkamah Agung harusnya sudah nggak ada persoalan ini. Karena pelaku-pelaku utamanya pengambil kebijakan segala itu mereka bebas kok, ya kan. Lalu orang ini karena ya kalau dia dihukum hanya karena melarikan diri ya, dia sudah menjalani hukumannya gitu kan. Kemudian kalau ada denda, ya kan, nah sudah dibayar juga katanya. Denda itu yang mana kan gitu, itu saya kira yang mana di denda itu. Nah, jadi saya ingin meletakkan ini secara proporsional ya, agar supaya proses penegakan hukum itu berwibawa kalau dia betul-betul tepat pelaksanaannya. Jadi kalau seperti ini kan seakan-akan sepertinya negara ya. Nah kemudian saya sebagai mantan Menteri Kehutanan juga merasa wah ini ada yang salah ini. Jadi penegasan dari Bapak sebagai Menteri Kehutanan tahun 2004-2009 bahwa kasus Adeline Lis ini tidak layak untuk dipidanakan. Ya, kalau saya Mas dari awal. Dari awal. Okay. Ketika misalnya saya ada dalam pertemuan-pertemuan sidang-sidang rapat Polhukam, saya tegas. Dia bilang nggak bisa ini. Ya. Waktu itu artinya gini ya, artinya dalam batas otoritas saya hanya ingin menegakkan hukum, jangan sampai orang yang tidak salah disalahkan gitu. Nah ternyata setelah diikutin inilah yang sekarang terjadi. Buktinya kita bahas kan gitu kan. Nah jadi kalau kita kembali kepada persoalan, saya mengatakan bahwa ini sebagusnya udah selesai. Ya, selesaikanlah. Jadi Mahkamah Agung ambillah keputusan yang tegas ya. Bahwa ini orang menurut saya, ya, menurut saya dari segi ilmu kehutanan, dari segi aturan kehutanan tidak ada salahnya. Harusnya dendanya itu saja yang dijalankan, gitu. Nah ini kalau dari versi saya, ya. Nah, tapi sekali lagi saya tegaskan, saya tidak kenal dengan grup ini, tapi saya hanya membela kebijakan pemerintah. Saya hanya membela apa yang menjadi perintah presiden pada waktu itu. Nah, syukur alhamdulillah di akhir periode kehutanan banyak mendapat penghargaan. Kehutanan banyak mendapat penghargaan. Artinya kasus illegal logging itu sampai kita diundang ke Amerika. Signifikan menurun. Ya, sangat. Ya, sangat. Buktinya kita diundang ke Amerika untuk mereka bertanya, kok bisa? Gitu. Kok bisa Indonesia? Nah, kemudian juga waktu itu mungkin banyak yang tidak menyoroti. Nah, Indonesia itu mendapat penghargaan dari UNEP, ya, United Nations Environment Program. Lingkungan. Lingkungan yang berhubungan dengan apa yang dilakukan kehutanan. Kemudian di akhir periode 2009 itu ada debt swap, ada penghapusan hutang. Jadi artinya dunia kan menghargai apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Cuman ini kurang ekspos. Wah, ada debt swap itu? Ada debt swap. Itu sebagai apresiasi dari... Apresiasi. Gitu. Nah, jadi mereka yang ngikutin kok apa yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu. Keseriusan Indonesia. Keseriusan Indonesia. Dia betul, Mas. Jadi dunia melihat sampai sejauh mana keseriusan Indonesia dalam masalah illegal logging. Nah, ini terbukti dengan Greenpeace terlibat. Ya, mereka. Anda undang ke sini? Kita undang. Ya. Kita undang Greenpeace untuk melakukan pengawasan itu, dan kita beberapa kali pertemuan internasional dengan Greenpeace untuk memonitor perkembangan tingkat keseriusan pemerintah waktu itu menghadapi illegal logging gitu. Nah, jadi artinya dunia memberi
apresiasi. Buktinya tadi ada sertifikat penghargaan internasional, kemudian ada debt swap. Itu kan luar biasa. Jarang-jarang kayak gitu kan. Iya, Nah, iya. cuman ini kan kurang expose. Nah, jadi saya pikir apa yang terjadi pada grup ini, ya apalagi itu ada saham pemerintah, ya sekitar 40 berapa persen gitu ya. 49. Nah, 49%. Nah, jadi kemudian kasus Adlindis ini ya menurut saya sudah diakhiri aja lah gitu supaya ya kembalikanlah dia ke. Artinya waktu itu Bapak sudah berupaya keras dalam memberikan pemahaman kepada. Itu kita jelaskan semuanya, cuman waktu itu karena ya suasana ya, suasana opini yang sedang rame. Nah, jadi kelihatannya inilah yang terjadi, ekses terhadap saudara Adlindis. Padahal semua pemain-pemain itu banyak kok yang dihukum banyak. Tapi waktu itu Pak, ini cerita sedikit, waktu penegakan hukum untuk Impres nomor 4 tahun 2005, kan ini banyak juga akhirnya yang tertangkap, yang banyak, ilegal banyak juga ya? Banyak, tapi prinsip kita adalah bukan hukuman ponisnya, tapi hentikan aktivitas illegal logging supaya kita bisa menata semua kawasan-kawasan hutan yang bahasa saya waktu itu kita sedang menghadapi kerusakan hutan stadium 4. Parah. Nah, parah. Kenapa? Karena hampir semua institusi pemerintahan terlibat memberikan izin. Nah, bupati mengeluarkan izin, gubernur memberikan izin, kemudian pemerintah pusat memberikan izin tumpang tindih. Nah, kalau bahasa Jawa Baratnya pabaliut. Nah, inilah yang kita coba benahi gitu kan dengan intinya adalah semua kegiatan illegal logging dalam kawasan hutan disiplinkan dulu, stop dulu, baru kemudian bisa ditata. Nah, ternyata itu bisa. Ya, cuman kadang-kadang di kita ini kan tidak berlanjut. Nah, gitu. Tapi prinsipnya terhadap kawasan hutan itu dengan adanya operasi illegal logging kita mendapat apresiasi. Waktu itu ya, nggak tahu sekarang. Pak, Bapak tidak lagi jadi menteri pada kabinet SBY yang kedua, periode kedua, dilanjutkan oleh pejabat yang lain. Program ini dilanjutkan tidak, Pak? Ada kecenderungan kita itu sering tidak sustain, tidak berlanjut. Ya. Presidennya masih sama loh Pak. Nah, makanya kemudian kan ya nanti kalau diceritakan itu kan nggak enak ya. Tapi yang penting kasus Harrison Ford ya, ya itu kan sebenarnya masalah komunikasi. Ya, dan itu bawa negara itu kan. Nah, jadi saya pikir itu karena ada sesuatu yang sudah dirintis ya dan sudah mendapat apresiasi, tapi kemudian nggak dilanjutkan. Nah, saya pikir ini bukan hanya sekarang, ya inilah salah satu problem kita, PR kita ke depan. Gitu. Pak Kaban, ini saya kira tidak perlu berlama-lama, ini puasa kita tidak ada mempersiapkan diri. Oke, jadi sekali lagi Bapak ingin memberikan masukan kepada Mahkamah Agung bahwa kasus Adlindis ini tidak layak untuk saya sampai kapanpun ya, karena saya ikut dari awal mengikutinya, saya melihat ini tidak layak. Tidak layak menjadi kasus yang berlarut-larut dan kemudian Adlin itu menurut saya harusnya sudah dalam konteks illegal loggingnya itu tidak artinya tidak perlu mendapatkan hukuman yang sifatnya fisik seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya menyangkut beliau lari keluar itu urusan lain. Tapi dalam konteks kehutannya saya pikir saya tetap mengatakan bahwa dia tidak salah. Gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sobat Indonesia, ini luar biasa. Artinya ya kalau yang berbicara politisi lain itu langsung jelas, jadi mudah ketangkep gitu. Jadi sasarannya nggak kemana-mana karena beliau sangat menguasai masalahnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak MS Kaban itu seharusnya menjadi pertimbangan Pak Mahkamah Agung bahwa kita tidak layak untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Betul. Apalagi yang disampaikan oleh beliau, memang dalam kasus Adlindis tidak ada satupun yang dilanggar. Kalau masalah administrasi itu lain hal. Nah, kalau masalah beliau akhirnya jadi buron atau pelarian atau fugitif itu lain hal lagi. Tapi dari segi masalah kehutanan, seorang Adlindis tidak layak untuk dipidanakan. Mungkin Majelis Hakim diingatkan oleh Pak
MS Kaban, kita dulu pernah punya kasus Sengkon Karta, dan itu mempermalukan hukum kita. Betul. Tapi waktu itu negara berbesar hati membebaskan. Betul. Nah, mudah-mudahan Hakim Mahkamah Agung itu mempunyai referensi Sengkon Karta sehingga kita tidak merasa negara menzolimi warganya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.